atau menggunting angka 0 dari belakang. Ini keadaan sulit, Tuan Puan. Ruwet. Wabah merebak kemana-mana. Orang tak tampak sakit, tahu-tahu mati kejam. Anak-anak muda tanpa gejala. Orang tuamu tak dapat diselamatkan. Jika wabah virus mematikan itu ke rumahmu, menulari keluargamu, kami benar-benar menghimbau, Tuan Puan, jangan keluar rumah. Itu kiranya jalan terbaik untuk menghentikan laju penularan virus yang mulanya kami kira hanya akan keliaran di Wuhan. Ya, kami memang pernah berkata, jangan takut COVID-19, negara kita aman. Kami mendiskon tiket pesawat agar berbondong manusia seluruh dunia datang dan ekonomi kita meroket. Itu karena kami memiliki niat baik. Sama sekali tidak terbayang oleh kami virus itu tiba juga di negara kita. Tuan Puan, jangan terus menyalahkan kami. Karena itu akan membuat kerja kami lebih berat. Hidup Tuan Puan akan lebih susah. Ringankanlah gerak kaki dan tangan kami. Mohon dengarkan himbauan kami. Tutup pintu. Jangan ada pertemuan. Stop jualan di pasar. Bekerja di rumah. Kerjalah dari rumah. Ya, ini memang himbauan yang janggal. Terlalu banyak kata jangan. Sementara banyak orang yang tidak mungkin bertahan hidup di dalam rumah. Sebab kerja sehari-hari mereka sering tidak cukup untuk makan sehari-hari. Tapi kami terpaksa mengimbau dengan kata perintah. Tuan Puan tentu mengerti. Soal nasi dan lauk pauk urus sendiri-sendiri. Kami tidak punya uang. Pendapatan pajak tidak cukup. Tidak, Tuan Puan. Tidak perlu mengulik luka lama. Kawan karib kami yang dibully, para koruptor yang pasti Tuan Puan kenal wajah mereka, takkan mampu mengembalikan uang negara yang telah mereka rampok. Lagi pula, belum tentu uang itu masih ada. Sebab ikhwal rampok-merampok berarti juga ikhwal kong-kalingkong. Bagi membagi jatah, mutlak hukumnya. Istilahnya, uang tutup mulut. Kami tidak kuasa memberantas apa yang telah mengakar jauh sebelum kami duduk di sini, di dalam kerusakan sistemik ini. Jadi, tidak bijak jika Tuan Puan menuntut negara memberi cukup makan. Tidak bijak Tuan Puan tidak mau mengerti keadaan negara yang kata Tuan Puan sangat amat dicintai ini. Ingatlah, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada Tuan Puan, tapi tanyakan apa yang Tuan Puan berikan kepada negara. John F. Kennedy yang sudah mati itu, dengarkanlah perkataannya. Perkataan bijak dan menenangkan lebih diperlukan hari ini ketimbang kekecewaan dan kemarahan yang selalu ditunjukkan kepada kami. Soal terpenting ini adalah keselamatan, bukan menghitung kesalahan.
bahwa yang sudah mati ya sudahlah. Hanya 500 orang dari 271 penduduk. Hanya 0 sekian persen dari semua yang hidup. Tuan-puan mesti mendengarkan imbauan ini. Jika benar tuan-puan tidak ingin lebih banyak lagi yang mati, kami memang tidak mengeluarkan perintah. Karena memerintah berarti bertanggung jawab. Betul, imbauan tidak mesti diikuti. Sebab asal hukum imbauan adalah mubah. Tetapi kali ini, mohon tuan-puan mengerti. Imbauan ini mesti diikuti. Mesti diikuti. Tidak, kami tidak akan mengeluarkan perintah. Cukup dengan imbauan ini, kami dapat menekan tanpa harus tertekan. Hidup, beginilah kiranya hidup. Wabah bukan kali ini saja, karena raja-raja terdahulu menghadapi berjutaan nyawa melayang. Tuan-puan, mohon tidak mengaduh melulu. Kami bukan Caligula gila. Kami ada dan terus mengolah tatanan kehidupan, mengolah anggaran, hutang negara, dan sesekali kami berpikir tentang bagaimana mencetak uang atau menggunting angka nol dari belakang. Ini keadaan sulit, tuan-puan. Ruwet. Kita sama-sama memasuki rahasia tidak terbaca dalam gerak tangan elit dunia. Tuan-puan harus mengerti. Selalu ada tangan lain di luar, berpasang-pasang tangan tampak di muka. Kami tidak mungkin menjelaskannya sejelas-jelasnya, meski Tuan terus meminta kejelasan. Ilmu politik yang kami imani adalah ilmu abu-abu. Kami belajar di dalam keremang-remangan bersama guru-guru kami yang jelas betul ketidakjelasan. Tuan-puan, mohon cukupkan pertanyaan. Kami kehabisan kata untuk menjawab. Ikuti saja imbauan kami. Jangan menuntut kami mengeluarkan perintah, karena akan sia-sia juga pada akhirnya. Kami menghimbau, tuan-puan. Kami menghimbau.